Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K untuk persiapan tes P3K tahun 2021. Nah, khususnya yang akan kita bahas yaitu soal-soal mengenai kompetensi teknis untuk guru matematika. Nah, pada video kali ini adalah video part 3-nya. Untuk part 1 dan part 2-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nah, untuk soal-soal pada video kali ini yaitu untuk kemampuan guru matematika, maksudnya langsung ke pelajaran matematikanya. Pada video 2 sebelumnya itu adalah pedagogik untuk guru matematika. Kalau kali ini sudah langsung menjurus ke kompetensi profesionalnya. Nah, langsung saja soal yang nomor 1. Fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan 2,2,2,2 dan seterusnya adalah, itu pilihan gandanya ada A sampai E. Nah, cara mengerjakannya, misalkan nilai Gx itu adalah fungsi pembangkit biasa FPB dari barisan AN. AN itu dari soal tadi yaitu 2,2,2,2 dan seterusnya. Sehingga menurut definisi FPB, Gx itu sama dengan A0 kali X pangkat 0 ditambah A1 kali X pangkat 1 ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah A3 kali X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, karena nilai A-nya tadi adalah 2, berarti A ke 0 itu sama dengan 2, X pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti nilainya 2. Nah, yang selanjutnya, untuk A1-nya itu sama dengan 2, dikali X pangkat 1, berarti 2X ditambah, dan seterusnya ya, 2X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 4, dan seterusnya. Maka sama dengan 2 dikali 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Dimana kalau kita tahu bahwa bentuk 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya itu merupakan ekspansi Maclaurin dari Fx sama dengan 1 per 1 min X. Sehingga nilai Gx-nya itu sama dengan 2 dikali 1 per 1 min X sama dengan 2 per 1 min X. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Garis menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Persamaan garis singgung tersebut adalah, nah perlu kita ketahui di mana Y sama dengan X kuadrat sama dengan 4 dikali seperempat dikali X kuadrat, itu sama ya seperti X kuadrat, memiliki fokus di titik 0,1/4 dan direktrisnya Y sama dengan min 1/4. Nah, gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, letak titik C itu berkoordinat di 1,1. Berarti di titik C ini adalah 1,1. Nah, garis HC ini adalah garis singgung, dan titik H itu adalah titik tengah fokus antara F dan G, yaitu ini nilainya 0,5. Nah, selanjutnya kita mencari gradien titik HC, di mana gradiennya yaitu 1 min 0 per 1 min setengah, maka nilai gradiennya sama dengan 2. Selanjutnya, nah untuk menentukan persamaan garis singgung di titik HC, kita menggunakan persamaan Y min Y1 sama dengan M ini adalah gradien, dikali X min X1. Nah, maka Y min 1 sama dengan gradiennya tadi 2 dikali X min 1. Maka ketemu persamaan Y sama dengan 2X min 1. Nah, jadi itulah garis singgung parabola Y sama dengan X kuadrat yang melalui 1,1 adalah Y sama dengan 2X min 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar segitiga KLM, terus ada garis MN. Berapakah panjang KN-nya? Berarti yang ditanyakan adalah panjang KN-nya ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman teliti, di sini tuh ada dua segitiga, yaitu yang pertama ada segitiga KLM,
Terus yang kedua, itu ada segitiga NLM. Nah, yang pertama kita pakai yang segitiga besar dulu, KLM. Kita bisa menggunakan persamaan Pitagoras, maka diperoleh persamaan di mana sisi alasnya atau KL kuadrat itu sama dengan sisi miringnya KM kuadrat dikurangi sisi tegaknya LM kuadrat. Kita masukkan nilainya. KM-nya di situ diketahui 17, berarti 17 kuadrat dikurangi LM-nya tingginya yaitu 8, berarti 8 kuadrat. Kita hitung 17 kuadrat itu sama dengan 289 dikurangi 8 kuadrat itu adalah 64, maka KL kuadrat sama dengan 225. KL-nya yaitu akar dari 225 sama dengan 15. Nah, selanjutnya karena kita diminta untuk mencari KN, kita sudah memperoleh informasi KL, kita selanjutnya bisa mencari nilai NL. Di mana untuk mencari nilai NL, kita menggunakan segitiga kecil, segitiga yang kedua, yaitu segitiga NLM. Sama seperti tadi, menggunakan Pitagoras, ketika kita mau mencari nilai NL, berarti persamaannya NL kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi ML kuadrat, kita masukkan nilainya, MN-nya yaitu 10 kuadrat, min ML-nya 8, berarti 8 kuadrat, sama dengan 10 kuadrat itu 100, dikurangi 8 kuadrat itu adalah 64, maka NL kuadratnya sama dengan 36. Jadi nilai NL-nya yaitu akar dari 36 sama dengan 6. Nah, panjang KL-nya itu adalah 15, panjang NL-nya adalah 6, maka panjang KN-nya sama dengan KL min NL atau 15 min 6 sama dengan 9. Nah, inilah panjangnya KN. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, sebelum teman-teman menyimak pembahasannya, teman-teman bisa pause dulu videonya untuk teman-teman coba mengerjakan sendiri, lalu kita lihat pembahasannya apakah jawaban teman-teman benar atau salah, gitu ya. Nah, jika selama pembahasan ini nanti ada koreksi atau ada yang salah, silahkan teman-teman memberikan komentarnya di kolom komentar ya. Oke, kita bahas soal nomor 4. Persegi berukuran 10 cm dikali 10 cm di bawah ini telah dibagi menjadi 5 persegi panjang yang luasnya sama. Panjang AB adalah, nah pertama kita cari dulu luas perseginya, karena tadi ukurannya 10 cm dikali 10 cm, maka luas perseginya sama dengan 100 cm persegi. Nah, selanjutnya kita bisa mencari luas persegi panjang. Karena kan tadi di sini keterangannya 5 persegi panjang yang luasnya sama, maka masing-masing persegi panjang itu luasnya yaitu luas persegi dibagi 5. Berarti luas persegi panjang atau luas masing-masing persegi panjang adalah 20 cm. Kita peroleh dari 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, selanjutnya panjang garis A, berarti garis A itu yang ini, sama dengan 20 cm persegi dibagi 10 cm. Nah, kenapa? Diperolehnya dari mana? Di mana luasnya, luas persegi panjang yang B ini, luas yang ini. Nah, ini kan ada sisinya, yaitu A, ada tingginya. Tingginya ini berarti kan sama saja seperti sisi persegi, yaitu 10 cm. Karena luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, kita mau mencari lebarnya, maka lebar sama dengan luas dibagi panjang. Luasnya tadi 20 cm persegi, dibagi panjangnya 10 cm, maka nilai lebarnya atau panjang garis A sama dengan 2 cm. Nah, selanjutnya, untuk sisi yang ini, tadi kan juga sama, sisinya yaitu sisi persegi, yaitu 10 cm, sudah diketahui nilai A-nya 2 cm, maka nilai B-nya ini sama dengan 10 dikurangi 2, yaitu 8 cm. Nah, selanjutnya kita lihat persegi panjang BC ini, luasnya yaitu kan sama 20 cm persegi, di mana B kali C sama dengan 20 cm persegi. Nah, sehingga untuk memperoleh garis C, karena garis B-nya tadi sudah diketahui, maka garis C sama dengan luasnya tadi 20 cm persegi per 8 cm. 8 cm ini panjangnya B. Maka nanti ketemu C sama dengan 2,5 cm atau 2,5 cm.
Nah, selanjutnya untuk garis yang D, karena garis C-nya ini tadi sudah diketahui 2,5, maka untuk garis D-nya, di mana sisi ini tadi kan sama seperti sisinya persegi, yaitu 10 cm, maka untuk memperoleh nilai D atau panjangnya D, itu sama dengan ini, 10 dikurangi C atau 10 dikurangi 2,5 sama dengan 7,5 cm. Ini panjangnya D. Selanjutnya kita lihat persegi panjang DE ini atau persegi panjang yang A ini, dia kan luasnya juga sama 20 cm persegi, di mana panjang D-nya tadi sudah diketahui 7,5, maka nilai E-nya yaitu nanti ketemu E-nya sama dengan 20 per 7,5 atau 7,5, maka nanti ketemu nilai E-nya sama dengan ini 2 per 3 cm. Nah, selanjutnya ketika panjang garis E ini sudah ketemu, maka kita bisa mencari garis F. Di mana garis F ini tadi kan di sini tuh sama dengan A. A kecil tadi sudah kita ketahui, maka untuk memperoleh nilai F yaitu 10 dikurangi E dikurangi A sama dengan 10 dikurangi E-nya 2 per 3 dikurangi A-nya yaitu 2. Maka diperoleh nilai F-nya sama dengan 5 1 per 3. Karena kan tadi di soal yang ditanyakan adalah AB, di mana panjang AB ini sama dengan panjang F, maka panjang AB-nya sama dengan 5 1 per 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 5. Bisa teman-teman pause dulu untuk dicoba dikerjakan. Di mana pada jajar genjang ABCD, nilai AE itu sama dengan EF sama dengan FB. Perbandingan luas segitiga DEF dan jajar genjang ABCD adalah di mana luas ABD itu sama dengan luas BCD sama dengan setengah luas jajar genjang ABCD. Nah, selanjutnya untuk luas ADE itu sama dengan luas DEF sama dengan luas BDF sama dengan sepertiga luas ABD. Sehingga luas ADE itu sama dengan sepertiga luas ABD sama dengan sepertiga, di mana luas ABD tadi yaitu setengah luas ABCD. Maka perbandingan luas ADE dengan luas ABCD sama dengan, ini kan kalau dikalikan 1 per 6 atau perbandingannya 1 dibanding 6. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Teman-teman pause, teman-teman kerjakan dulu. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. Di mana M itu adalah titik tengah antara EH, jarak titik M ke AG adalah, nah biar teman-teman gak bingung, kita gambarkan dulu kubusnya, kurang lebih seperti ini, di mana M itu titiknya di sini antara E sama H. Nah, misalkan dari titik M kita tarik garis lurus sampai di sini ada nilai I, ada titik I. Nah, jelas bahwa MI, garis MI, itu tegak lurus dengan garis AF karena sudutnya yaitu 90 derajat dan MI itu tegak lurus dengan FG. Nah, jadi MI itu adalah tegak lurus bidang AFGD atau diagonal bidang diagonal ruangnya. Akibatnya nanti garis MI itu akan tegak lurus dengan AG. Nah, karena MI dan AG berpotongan di titik J, di sini titik J-nya, maka jarak M ke AG itu sama dengan panjang ruas MC atau panjang garis MC. Nah, untuk mencarinya, MC itu adalah setengah diagonal sisi, yaitu setengah dikali, di mana diagonal sisinya itu 8 akar 2. Maka nilai MC-nya sama dengan 4 akar 2. Jawaban yang benar adalah yang D. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa nilai diagonal sisinya itu sama dengan 8 akar 2, kita cek di sini ada segitiga ABF. Kita tuliskan dulu segitiga ABF. Teman-teman fokus ke segitiga ABF. Nah, ketika kita mau mencari garis AF, itu sama dengan menggunakan Pitagoras, AF kuadrat sama dengan
AB kuadrat, sisi mendatarnya atau alasnya, ditambah sisi tegaknya atau tingginya, BF kuadrat. Atau nilai AF itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, karena sisi kubus itu sama, yaitu panjangnya 8, berarti akar AB tadi 8 kuadrat, BF-nya juga sama 8 kuadrat. Atau sama dengan akar 2 dikali 8 kuadrat. 8 kuadratnya di akar itu jadinya 8, terus akar 2-nya tetap akar 2. Nah, inilah diagonal sisinya 8 akar 2. Jadi yang ini sudah nggak bingung ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah setengah dikali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kita lanjut soal nomor 7. Kubus ABCD EFGH dengan R pada DC sehingga ER dibanding RC sama dengan 2:1. Perbandingan volume limas dan kubus adalah, kita gambarkan dulu kubusnya, kurang lebih seperti ini. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana titik R-nya itu antara DC, berarti di sini. Perbandingan ER dibanding dengan RC itu sama dengan 2:1. Nah, volume limas, untuk limasnya itu kita peroleh dari titik R, B, C, G, F. Limas segi 4 dibanding dengan volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita misalkan sisi-sisinya kubus ini adalah A. Nah, selanjutnya volume limas itu sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga dikali luas alasnya, karena alasnya persegi, berarti sisi kuadrat atau A kuadrat dikali tingginya segitiga, itu sama dengan sepertiga dari sisi kubus atau sepertiga A. Maka volume limas sama dengan 1/9 A pangkat 3. Sedangkan untuk volume kubus itu kan sisi pangkat 3 atau A pangkat 3. Nah, maka perbandingan antara volume limas dibanding dengan volume kubus sama dengan 1/9 A pangkat 3 dibanding A pangkat 3. A pangkat 3-nya kita coret, maka perbandingannya 1:9. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 8. Persamaan bayangan garis Y sama dengan 2x min 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan plus X adalah, nah untuk matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah, yaitu matriksnya 0, 1, 1, 0. Dan Y sama dengan min X, berarti dikalikan min 0, min 1, min 1, 0. Nah, berarti nanti T2 dikali T1, T2-nya itu misalkan yang positif, T1-nya yang negatif, berarti ini matriks 0, 1, 1, 0 dikali matriks 0, min 1, min 1, 0 sama dengan, nah berarti ini dikali ya, 0, min 1 untuk yang sisi sini, terus yang sisi sini ada 0, min 0, yang di sini 0, min 0, di sini min 1, min 0 sama dengan min 1, 0, 0, min 1. Nah, dengan demikian diperoleh hasil refleksinya atau matriks X aksen, Y aksen sama dengan tadi hasil perkaliannya min 1, 0, 0, min 1 dikali XY sama dengan ini min 1 dikali X berarti min X ditambah 0 kali X itu 0. Terus yang bawah Y dikali 0, 0. Y dikali min 1 yaitu min Y, maka hasilnya min X min Y. Jadi bayangan dari Y sama dengan 2X min 3 adalah Y-nya kita ganti min Y, untuk X-nya kita ganti min X. Jadinya min Y sama dengan min 2X min 3 atau Y min 2X min 3 sama dengan 0. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 9. Nilai dari integral x kuadrat dikali x plus 2 dx dengan batas 0 sampai 2 adalah, kita tuliskan dulu, kita jabarkan di mana x kuadrat dikali x plus 2 itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat, terus diintegralkan ya.
Kalau teman-teman lupa persamaannya integral, di mana integral x pangkat n dx, misalkan gini, maka nanti hasilnya yaitu 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Nah, inilah persamaan dari integral. Selanjutnya kita hitung di sini. Jadi ketika integral dari x pangkat 3 itu sama dengan 3-nya turun, jadi 1 per 3 plus 1 atau 1 per 4, x pangkatnya ditambah 1, jadinya x pangkat 4, ditambah yang ini integral dari 2x kuadrat itu sama dengan 2 per 3 x pangkat 3. Batasnya tadi kan 0 sampai 2, kita masukkan dulu 2-nya, berarti nilai x-nya ini kita ganti dengan 2, sama dengan 1 per 4 dikali 2 pangkat 4 ditambah 2 per 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi, batas bawahnya kan 0, berarti x-nya kita ganti 0. 1 per 4 dikali 0 pangkat 4 ditambah 2 per 3 dikali 0 kuadrat. Maka nanti hasilnya yaitu 1/4 dikali 16 ditambah 2 per 3 dikali 8 dikurangi 0. Sama dengan 16 dikali 1/4 itu adalah 4. 8 dikali 2 per 3 adalah 16 per 3. Kita samakan penyebutnya, nanti ketemu jawabannya 29 per 3 sama dengan 91 per 3. Nah, inilah hasil integralnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Hasil dari integral akar 1 min cos 2x dx adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan bantuan identitas trigonometri, di mana 1 min cos 2x itu sama seperti 2 sin kuadrat x. Jadi, akar dari 1 min cos 2x sama dengan akar dari 2 sin kuadrat x. Akar 2 ini tetap ya, nggak bisa dikeluarkan, sedangkan sin kuadrat x dikeluarkan dari akar itu kan sama dengan sin x. Berarti integral dari akar 2 dikali sin x dx sama dengan akar 2 itu konstanta. Konstanta itu kalau diintegral tetap, berarti ini tetap akar 2. Integral dari sin x itu sama dengan min cos x. Maka hasilnya yaitu min akar 2 dikali cos x plus konstanta. Kenapa plus konstanta? Karena di sini tidak ada batasnya. Jadi inilah jawaban yang benar. Jawabannya adalah yang D. Nah, demikianlah tadi pembahasan beberapa soal untuk persiapan tes P3K tahun 2021, khususnya untuk guru matematika. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.